Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena mana kita tahu betapa rendah hati, betapa tawaduknya guru-guru kita, sehingga beliau-beliau menyampaikan apa yang beliau hajatkan. Maka perlu ulun jelaskan kepada jamaah hadirin kaum muslimat Majlis Maulidur Rasul, sekaligus juga peringatan Al-Alimul Fadil Al-Arif Fillah haul yang ke-173 Maulana Syekh Muhammad Arsad Lamak Pagatan, bahwasanya ulun sekedar melaksanakan perintah dari apa yang beliau hajatkan. Tentunya ini menjadi satu kewajiban ulun sebagai anak buah Sidin, sebagai anak murid Sidin, sebagai bawahan Sidin yang wajib mentaati terhadap perintahan atasan ulun, yakni guru yang kita cintai, kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram, Guru Kiai Haji Abdul Ghaffar Siddiq, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menggembirakan hati Sidin, Allah memanjangkan umur Sidin, Allah memudahkan perjalanan Sidin dalam meneruskan risalah yang dibawa oleh datu-datu Sidin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah menjelang daripada waktu-waktu atau minggu-minggu akhir daripada bulan Rabiul Awal tahun 1433 Hijriah. Tentunya mustahil kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya peranan mutlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah hamba yang begitu sempurna, disempurnakan oleh Allah atas izin Allah, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan baginda Rasulullah membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menebarkan keberkahan di muka bumi ini sampai kepada kita, tentunya tidak serta-merta dari perbedaan waktu 1400 tahun lamanya. Wasilah para aulia Allah tentunya tidak terlepas, wasilah baginda Rasulullah tentunya tidak terlepas, yang menghantarkan kita untuk mengenal zat Allah yang maha sempurna, sifat Allah yang begitu sempurna, kalam Allah yang begitu sempurna, yang sering kita dengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran seperti pada malam hari ini, membuat bergetar hati setiap orang yang beriman mendengar sempurnanya kalam Allah, membuat bergetar pintu-pintu langit ketika dikumandangkan ayat suci Al-Quran oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Tidak mungkin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tanpa ada kuasa dan izin dari Allah dalam kehendaknya untuk menghadirkan seorang hamba teristimewa yang tidak akan pernah ada tandingannya, yang tidak akan pernah terulang peristiwa keistimewaan malam 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, tepatnya malam Senin, lahir sesosok hamba yang tergambar begitu istimewa. Istimewa karena kelahirannya disertai dengan senyuman, istimewa karena kelahiran baginda Rasulullah diiringi dengan aroma tubuh yang wangi, istimewa karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dari pintu yang hina, istimewa karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat tidak terjadi pada lazimnya kita manusia yang penuh dengan kehinaan. Rasulullah telah dikhitan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna pada perkataannya, lemah lembut, santun, tidak menyakiti hati setiap orang yang mendengar dari kata-kata yang terlontar pada lidahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna pada sifatnya, sempurna baginda Rasulullah sifatnya yang ramah tamah kepada hamba Allah siapapun, bahkan kepada orang yang tidak percaya dengan yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kepada orang yang mencaci, mencela, memusuhi sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan penuh kasih terhadap orang-orang yang senantiasa ingin membunuh beliau. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk setiap orang yang memusuhinya ketika sakit. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan makanannya
untuk orang-orang yang setiap saat memikirkan untuk menganiaya beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu sharafan على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. Kita yang penuh dengan kehinaan berupaya untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di hadapan Allah dalam pandangan baginda Rasulullah. Berkumpulnya kita di sini dengan satu niat dan tujuan, yakni mencari rahmat dan keridhaan Allah, mencari keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berbeda durasi waktu 1400 tahun dengan baginda Rasulullah, belum pernah mata kita memandang indahnya paras tampannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita yang melihat dan menyaksikan bagaimana lembutnya tutur kata baginda Rasulullah ketika bermasyarakat, berlingkungan, menyampaikan kebajikan yang datang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang pernah melihat bagaimana indahnya fisik baginda Rasulullah, bagaimana indahnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan para penerus risalah baginda Rasulullah, yakni para aulia Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kasih sayang menyampaikan risalah tentang riwayat keindahan sosok figur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dengan cara mempererat tali silaturahmi, berkumpul seperti halnya yang kita laksanakan malam hari ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang diajarkan dan digambarkan oleh ulama-ulama, oleh para aulia pendahulu-pendahulu kita yang memberikan langkah yang jelas, yang memberikan langkah yang menghantar kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayangkan andai kata para aulia Allah, para ulama us-salihin tidak mengajarkan kepada kita untuk mempererat tali silaturahmi. Di dalam silaturahmi itu tidak menyampaikan risalah tentang mulianya baginda Rasulullah. Di dalam silaturahmi itu tidak mengajarkan bagaimana bersedekah kepada saudara kita satu sama lain. Tidak diajarkan bagaimana untuk bermurah diri kepada saudara kita. Tidak diajarkan untuk menjalin kekerabatan terhadap lingkungan kita. Entah mungkin malam hari ini kita menjadi orang yang berada di mana, menjadi yang seperti, dan bahkan dijauhkan daripada yang kita tidak inginkan, tidak diberikan oleh Allah limpahan rahmatnya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Kita berkumpul di sini bukan tentang menuhankan makhluk, melupakan Allah Ta'ala sebagai hakikat yang paling sempurna, tidak ada sekutu. Tetapi ketika manusia diberi akal, asmana wa aqla syai'un fil insani aqluh, Allah menjadikan akal pemikiran manusia menjadi sesuatu yang berharga, organ vital yang berfungsi untuk menjadikan manusia tersebut bernilai, berbeda dengan makhluk lainnya. Maka kita gunakan akal pemikiran yang sehat, kita jadikan Al-Quran sebagai penuntun, kita jadikan hadis-hadis baginda Rasulullah sebagai penuntun kita, orang yang hidup setelah masa baginda Rasulullah sudah tidak ada di hadapan mata kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyerukan kepada kita, Allah memanggil kepada kita. Allah kemudian menyempurnakan panggilan tersebut, memilah dan memilih bahwa yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Ketika kita menaruh harapan ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beriman, ketika kita bersyukur telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, maka artinya kita terpanggil dengan seruan Allah yang demikian.
Allah menyempurnakan panggilan wahai orang-orang yang beriman, kemudian diperintahkan oleh Allah, sallu, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya solawat adalah bukan permintaan baginda Rasulullah. Solawat bukan adalah jalan baginda Rasulullah minta agar dipuji, dipuja, disanjung. Karena baginda Rasulullah datang ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasulullah datang ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana tergambar dengan jelas baginda Rasulullah yang diutus 1400 tahun silam mematahkan kerasnya zaman jahiliyah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan menebarkan rahmat. Tidak sedikit kemudian di seluruh dunia ini seseorang menjadi beriman dengan mendengar risalah indahnya akhlak baginda Rasulullah. Tidak terbayangkan orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah menyaksikan langsung indahnya tutur kata baginda Rasulullah, indahnya akhlak baginda Rasulullah, sehingga tidak sedikit kesombongan-kesombongan dan keangkuhan-keangkuhan hati orang yang tadinya memusuhi dengan baginda Rasulullah kemudian berbalik menjadi orang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian Allah mengganjar kepada orang yang bersolawat terhadap kekasihnya, alaihi wasallimu taslima. Maka tidak ternilai ganjaran Allah terhadap orang yang bersolawat kepada kekasihnya. Ingat, baginda Rasulullah tidak minta dipuji. Maka ketika pian bertanya mana dalilnya baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memujinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah memiliki akhlak yang tinggi. Di dalam tingginya akhlak baginda Rasulullah ada ketawaduan, ada kerendahan hati. Sekalipun baginda Rasulullah adalah kekasihnya Allah, Habibullah, sekalipun baginda Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, sekalipun baginda Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk dunia dan akhirat, sekalipun baginda Rasulullah adalah hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi sempurna dengan kuasa dan kehendaknya. Akan tetapi lebih daripada sekedar baginda Rasulullah yang meminta atau memerintahkan untuk kita bersolawat kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zat yang maha sempurna, esa tidak ada sekutu baginya, Allah lah yang memerintahkan kepada kita untuk memuji baginda Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat adalah menjadi cerminan bagi kita yang keras di dalam hati untuk menolak tentang solawat. Bukankah dengan jelas dan gamblang pada kalimat pada ayat tersebut menegaskan siapa Allah sebagai zat yang maha sempurna, siapa malaikat sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah tidak memiliki sifat untuk membantah. Jika Allah zat yang maha sempurna bersolawat kepada baginda Rasulullah, jika malaikat adalah makhluk yang hanya memiliki sifat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasulullah, pertanyaannya, siapakah kita yang bisa saja setiap hari lidah kita diisi dengan gibah, dengan hasud, dengan caci, dengan cela dan fitnah, yang bisa saja dengan pemikiran kita isi terselip walau hanya 1 detik ada keangkuhan, ada kesombongan dari memiliki rasa kelebihan pada diri kita, kelebihan lantaran kita merasa memiliki ilmu pengetahuan, kelebihan lantaran kita melaksanakan amal yang baik, kelebihan lantaran kita sudah melaksanakan perintah ibadah dari Allah, kelebihan lantaran kita merasa memiliki tahta, memiliki harta, memiliki keluarga yang memiliki kelebihan di dalam dunia ini. Ingat bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menginginkan kemuliaan terhadapnya. Allah memberikan penghormatan yang begitu mulia kepada baginda Rasulullah. Maka kita yang hina ini tidak memiliki alasan untuk tidak mengakui, untuk tidak memuji, untuk tidak menghormati, untuk
untuk tidak memperingati mentakzimi maulidnya baginda Rasulullah. Kenapa dengan peringatan maulid baginda Rasulullah? Karena kita memiliki kewajiban kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas, dan kita memiliki kewajiban kepada baginda Rasulullah. Apa kewajibannya? Untuk bertanggung jawab meneruskan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jelaskan kepada anak cucu kita siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didirikan sebuah sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren, diajarkan oleh guru-guru kita menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah, menanamkan nilai-nilai sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, sunnah sembahyang, sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah yang lainnya yang dibawa oleh baginda Rasulullah, maka sunnah-sunnah tersebut dikerjakan secara individual. Pian puasa sunnah kada kawa bebawaan orang banyak, ada nang bisa mengerjakan, ada nang belum bisa mengerjakan. Pian sembahyang sunat belum bisa dilakukan secara berjamaah, ada yang dengan ikhlas mengerjakan, ada yang kurang ikhlas mengerjakan. Pian melakukan bentuk amal dan ibadah yang lain, maka itu dilakukan secara individual. Kita tiru akhlaknya baginda Rasulullah, membawa sunnah sembahyang sunat tengah malam, sembahyang duha, sembahyang sunat lainnya. Kita tiru akhlak dan sunnah baginda Rasulullah pada puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa di hari Arafah. Ini yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini sarana dan media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mengenal sosok baginda Rasulullah, menghormati, memuliakan, melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Tetapi kenapa ulama-ulama kita, aulia-aulia kita kemudian membentuk sebuah inisiatif pemikiran yang sangat mulia dari perintah Allah untuk memuliakan baginda Rasulullah, yakni mengumpulkan kita bersolawat memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah maha mengetahui, karena wali Allah memahami dan menguasai siapa umat baginda Rasulullah. Kitalah umat baginda Rasulullah yang penuh dengan kealfaan. Kada setiap hari kita ini rajin sholat sunat, kada setiap saat kita ini rajin puasa sunat, kada setiap saat kita ini rajin membaca kitab suci Al-Quran. Kalaupun kita rajin mengerjakan sholat sunat, tidak setiap saat bisa dilakukan berjamaah, tidak setiap saat puasa bisa dilakukan berjamaah, karena ini kembali sifatnya individual. Maka dibuatlah ibadah amal. Ketika ada kelompok orang yang menolak amal atau ibadah berbentuk sholawat kepada baginda Rasulullah, maka dengan kerendahan hati kita mengalah. Biarlah ini tidak diakui sebagai bentuk amal, biarlah ini tidak diakui sebagai bentuk yang baik, bentuk amalnya untuk baginda Rasulullah. Kita mundur untuk mengalah. Kita tempatkan ini sebagai bentuk kebudayaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, aulia-aulia kita. Tadi diajarkan dan disebutkan hadis baginda Rasulullah, firman Allah, juga perkataan dikatakan oleh Al-Mukarram guru kita, guru Kiai Haji Muhammad Ghaffar Siddiq. Ujar Sidin, udkuru mahasina mautakum, meneruskan apa yang diajarkan kepada kita. Bukankah Rasulullah mengajarkan dalam silaturahmi untuk menyebut kebaikan setiap orang, siapapun orangnya, sehina apapun perilakunya di dalam dunia ini? Terlebih ketika sudah tidak ada jasadnya, jisimnya, zahirnya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah kekasihnya Allah, orang yang memiliki kemuliaan dan disempurnakan oleh Allah. Maka apakah menjadi sesuatu yang salah menyebut, mengingat, mengakui tentang keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baiklah wahai saudaraku yang berbeda pendapat dengan kita, inilah kami warga masyarakat Kalimantan Selatan yang senang, yang bersyukur, yang dengan bangga memperingati haul-haul ulama kami, guru-guru kami. Kami warga masyarakat Kalimantan Selatan yang senang, yang bersyukur, berkhidmat kepada guru-guru kami, aulia-aulia kami, karena kami merasa apa yang kami lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para aulia Allah yang jauh sebelum Islam tersebar di bumi Kalimantan. Beliau berjuang dengan darahnya, dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan menyisihkan segenap waktunya, mengorbankan bahkan keluarganya, tidak setiap saat bersama dalam perhatian dan kasih sayangnya. Maka kami malam hari ini bersyukur bisa menikmati beribadah di masjid-masjid, di musola-musola kita, umat muslim
yang tidak mengenal apa itu kelompok, apa itu golongan di antara kita. Alhamdulillah kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa memiliki jiran, tetangga, lingkungan masyarakat yang saling mendukung satu sama lain. Tentunya semua itu adalah buah dari wasilah perjuangan para aulia Allah. Yang para aulia Allah ini meneruskan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kami warga masyarakat Kalimantan Selatan yang senang dengan peringatan Maulid, dengan peringatan bulan Rajab, yang senang dengan melaksanakan arwah-arwah 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, bukan dengan tentang menyembah kubur-kubur wali kami. Inilah warga Kalimantan Selatan yang memintakan kepada Allah ketika kita menyadarkan diri kita, ketika kita menanggalkan segenap status kita, meminta kepada Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan kami meminta, wahai ahli kubur, jadikan kami kaya raya. Wahai ahli kubur, jadikan kami memiliki pangkat, kedudukan dan jabatan. Wahai ahli kubur, jadikan kami dikabulkan setiap hajat kami lantaran ahli kubur. Kami duduk di kubur untuk bertafakur bahwa kami pasti akan menemukan dengan yang namanya kematian. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhirina sa'atan wala yastaqdimun. Kami sering lupa, kami sering alfa, kami sering bangga dengan ketika kami duduk pada harta kami. Kami sering lupa pada ketika kami ada pada jabatan kami. Kami sering lupa ketika kami memakai imamah kami, jubah kami, bahwa kami akan dihadapkan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami sering duduk di atas kubur. Untuk itu kami sering memperingati haul, adalah mengingatkan kepada syaitan yang merajai di dalam hati kami bahwa kami pasti mati, tetapi kami belum tentu husnul khatimah seperti para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka kami peringatkan kepada syaitan-syaitan di dalam hati kami. Kami meminta kepada Allah agar kami dimatikan husnul khatimah dalam keadaan beriman, mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah, meyakini apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bukan tentang kami menyembah kubur wali-wali kami, bukan kami tentang mengutamakan para wali melebihi para nabi dan rasul, bukan tentang kami melupakan baginda Rasulullah dan menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru dan para aulia kami. Nomor satu bertahta menjadi raja di dalam nilai keimanan hati kami adalah Allah, zat yang maha sempurna, yang memberikan nafkah yang halal bagi kami, yang menjadikan hidup kami mampu berfikir pada otak kami, mampu melihat pada pandangan mata kami, mampu mendengar pada telinga kami, untuk selalu bertafakur dan bertafakur, mengingat bahwa kami tidak memiliki daya, sekalipun kami diberikan untuk mampu berupaya, tetapi hasil akhirnya mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kami mengenal semua itu jika bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil kami mengenal siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bukan karena aulia Allah, ulama'us salihin, zuriat-zuriatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siang dan malamnya lidahnya menyebutkan keindahan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara-saudaraku yang berbeda pendapat dan pemahaman dengan kami, marilah kita saling menjaga lisan kita, marilah kita saling menjaga sikap kita, karena ada yang bertepuk tangan dari perselisihan yang dipenuhi dengan hujatan. Ingat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan kita, umat manusia yang jauh dari rahmat pada masa itu, kemudian disatukan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kelompok, tidak mengenal golongan, tidak mengenal apa ideologi kita, kemana arah pemikiran kita. Justru kita dituntun kepada yang diridhoi oleh Allah. Apakah kita saling bersikeras merasa bahwa kitalah yang paling sempurna dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Malam ini kita sekaligus juga memperingati haulnya aulia Allah yang dikasihi oleh Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Janganlah kita memukul dengan para aulia Allah, karena Allah mengujinya, karena Allah memberikan fit and proper test kepada para aulia Allah yang tidak sanggup dilewati oleh manusia biasa jika bukan karena manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah digempur oleh Allah hatinya, pikirannya, perasaannya, perkataan dan perbuatannya. Allah menguji para aulia dijauhkan dari keluarganya. Allah menguji para aulia dijauhkan dari apapun selain dari Allah dan selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan para aulia berbeda dengan kita? Ketika kita merasa juga diuji oleh Allah, ketika kita merasa juga digembur oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kita setiap saat bisa saja tersesat. Bahwasanya dalam kesesatan kita sering menikmatinya, kita sering merasa nyaman dituntun oleh syaitan. Akan tetapi wali Allah Subhanahu wa taala bahkan menikmati rasa sakit ketika itu dituntun oleh Allah, dituntun oleh baginda Rasulullah di jalan keridoannya. Sekalipun dijauhkan dengan keluarganya, dijauhkan dengan lingkungan yang dikehendakinya, dijauhkan dengan rasa nyaman yang ia menginginkan, lazimnya manusia biasa, tetapi beliau memilih dengan rasa syukur, rasa sabar, taat, ikhlas, qanaah dengan apa yang Allah jadikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di Pagatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, telah Allah tempatkan, telah Allah berikan kemuliaan dan kehormatan, ditempatkan seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang jika boleh digambarkan, Allah bisa kapan saja murka dan marah kepada kita, para pendosa yang mengotori lidah kita, yang mengotori pikiran dan hati kita, yang mengotori anggota tubuh kita dengan perbuatan kejahilan, kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan. Akan tetapi kemudian Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita, karena Allah memandang ada kekasihnya di bumi kita. Ada orang yang mengenalkan tentang sosok yang dikasihi oleh Allah di bumi kita, untuk kemudian ini menjadi nadrah Allah kepada kita, hamba yang penuh kehinaan. Kemudian Allah mengganti kemurkaannya dengan rahmat yang lebih luas, mengampuni dosa-dosa kita, menyentuh setiap hati-hati kita untuk mencintai para wali Allah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada di antara kita yang ikut mendampingi Rasulullah berperang. Tidak ada di antara kita yang menyisihkan segenap waktu untuk mendampingi syiar dan dakwahnya baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah dilempar di dalam rumahnya dengan kotoran, ketika keluar selangkah saja dari rumahnya, baginda Rasulullah disambut dengan pedang, dengan cacian, dengan celaan. Kemudian Rasulullah ikhlas menerima dan menjalani keadaan itu. Semua beliau lakukan adalah untuk umatnya yang bukan hanya hidup pada masanya, bahkan untuk kita yang tidak pernah ditemuinya, yang bahkan kita tidak pernah melihatnya. Rasulullah ikhlas menjalaninya. Lalu apakah kita membalas perjuangan baginda Rasulullah dengan mempertajam perbedaan di antara kita, dengan saling mencaci mencela di antara kita? Nikmati nikmat yang Allah berikan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita nikmati. Kita pakai pakaian kita yang indah, kita makan makanan kita yang nikmat, kita nikmati harta kita, usaha kita dituntun oleh Allah, diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tidak terlepas dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku yang berbeda faham dan pendapat dengan kita, yang berbeda pandangan dengan kita, Allah menjelaskan kepada kita dengan keindahan. Janganlah kita saling mencaci, saling mencela. Baiklah kami mundur ketika engkau berpendapat
bahwa maulid ini bukanlah amal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Baiklah, kami mundur ketika dikatakan ini adalah sesuatu yang bid'ah saat digolongkan sebagai amal maupun sebagai ibadah. Kami mundur. Katakanlah ini dan kami akui ini hanyalah budaya, ini hanyalah adat istiadat. Tolong jangan usik kami yang merasa nyaman dekat dengan Allah. Salat kita tidak berbeda, isya kita sama 4 rakaat menghadap kepada Allah karena Allah. Rukun kita sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jika ini ulun utarakan secara emosional, maka ini bukan sesuatu amarah, tetapi ini bentuk penyerahan diri ke hadirat Allah, ke hadapan baginda Rasulullah, yang ketika kami tidak membantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian setidaknya kami jangan membuat keributan dari hasil perjuangan baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berkumpul di sini berdoa kepada Allah, meminta ampunan Allah. Kita berkumpul di sini berharap kepada Allah agar mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, yang pada ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat terhapus amal kita karena keangkuhan diri kita, yang ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat terhapus segala bentuk ilmu dan ibadah kita karena kesombongan yang kita pelihara di dalam hati kita. Maka dijelaskan satu-satunya harapan untuk mengatasi rasa takut kita dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah. Tidak ada yang sanggup di antara kita, tidak ada yang mau dan tidak ada yang berani di antara kita. Dan tidak bisa dipungkiri, pastinya siapapun orangnya, bagaimanapun level tingkatan kedudukan seseorang tersebut, berharap kenikmatan bersama dengan baginda Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dihapus amal kita, dihapus ibadah kita, rusak oleh sebab lantaran kita. Satu-satunya harapan adalah berharap syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapat syafaat baginda Rasulullah ketika jalan syafaat di dalam dunia satu-satunya kesempatan Allah berikan kepada kita, itu kita abaikan, itu kita anggap remeh, itu kita lupakan. Maka habis dan pupuslah harapan kita di negeri akhirat ketika kita tidak memiliki jalan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tepat pukul 10 malam. Ulun rasa ini lebih dari cukup. Sekali lagi, untuk kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, baik yang berhadir di majelis ini maupun yang tidak berhadir secara langsung di majelis ini, menyaksikan dalam video-video streaming, dalam tayangan-tayangan lainnya, ulun pribadi Ahmad Hanafi Hariri Bahashim dengan segala kerendahan hati dan kejahilan diri meminta ampun, meminta maaf, meminta ridha, minta halal dunia dan akhirat atas setiap dosa dan kesalahan, atas segala kekurangan dan kejahilan diri ulun, dengan pian seberataan khususnya kaum muslimin dan muslimat, segenap umat baginda Rasulullah. Bahkan jika itu berbeda keyakinan dengan kita, berbeda iman dengan kita, ulun bersimpuh di hadapan Allah, berserah kepada baginda Rasulullah, dan juga bersimpuh kepada pian meminta ampun, meminta maaf, minta ridha dunia dan akhirat.